Kesimpulannya apa? Tadi sudah saya sampaikan, kesimpulan pertama adalah berani beride dan banyak gagasan. Pagi-pagi bangun pagi sudah karang apa yang mau dilakukan pagi ini. Nek arep ulangan masih ada kesempatan untuk membalik-balik buku, ya. Punya banyak gagasan, melaksanakan program dengan disiplin dari yang mau jadi TNI, wis ngerti, kudu latihan, melayu, ya. Terus alasannya macam-macam, butuh cakit Pak, udah terus apa nih gitu, ya. Harus disiplin. Mengelola kekuatan lingkungan ini penting, ya. Orang Sumatera Barat punya semboyan layar terkembang jadi guru. Kalau orang Jawa saka baik kang kumelit itu sejatinya guru. Ya. Bambang Sadono, saya sedang berada di kafe Teh Kita milik Ibu Sutopo di Kelurahan Tambak Romo, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora. Lengkap di sini, minuman, makanan semua enak. Jangan lupa kalau ke Cepu mampir ke kafe Teh Kita. Terima kasih. Saya Bambang Sadono, Bangsa TV, inspirasi Jawa Tengah dan inspirasi untuk bangsa. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Amar Ma'ruf Fahrudin, yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah Pak Mujiono, Ketua Komite Pak Eko, Ibu Risma. Anda bayangkan begitu cepat saya menghafalkan hanya karena mendengar orang. Nah, ini salah satu. Tadi saya berusaha, saya mohon maaf untuk Pak Eko dan Bu Risma, karena saya cuma tanya nama lengkapnya Pak Kepala Sekolah. Jadi orang itu kalau disebut namanya lengkap itu akan lebih senang. Nah, ini kan metode sederhana, ya. Marilah kita berjuang, berkarir dengan menyenangkan orang. Kan ono wong sing golek rezeki tapi karo yang sarake wong, ada enggak? Ada. Itu penipu, maling, copet. Itu kan
cari rezeki tapi merugikan orang. Nah maka kalau saya ngajari bagaimana kita mendapat rezeki karena orang senang. Karena kalau orang susah yang diambil rezekinya itu nanti doanya jelek. Nah, anak-anakku sekalian, ya, jangan-jangan jadi cucu saya juga, karena usia saya itu sudah 65 tahun. Bapaknya sampean umurnya berapa? Ayahnya? Iya, tidak masalah. Jadi artinya tadi Pak Kepala Sekolah menyebut Pak Bambang Saturno ini wartawan senior, politisi senior, dosen senior. Itu sebenarnya untuk mengganti kata tua. ini sudah tua. Tapi saya selalu menyatakan mungkin saya ini YouTuber paling tua di Indonesia. Saya nggak mau kalah. Saya mengikuti teknologi digital, saya jadi YouTuber. Terus gitu kok Pak jadi YouTuber? Ya. Ternyata uang saya itu berasal dari situ. Jadi saya berjalan sampai sini itu karena saya bekerja. Jadi saya diundang oleh Pak Mujiono, kemudian konsultasi dengan Pak Kepala Sekolah, kemudian SMK Cepu itu tanya, kepala sekolahnya mungkin agak segan menyuruh gurunya, coba tanyakan kalau undang Pak Bambang Saturno itu prosedurnya seperti apa. Dulu SMK Tunjungan tanya, honorariumnya kalau Pak Bambang diundang berapa? Ya, saya sampaikan saya ini orang gampangan, ya, udah pasti gratis. Ya. Malah kalau di SMK Negeri Kunduran ini ada tambahannya, ya. Karena Pak Mujiono ini undang saya suruh melihat masjid yang masih belum jadi. Nah, saya sudah tahu maksudnya. Ya, jadi bukan hanya gratis tapi malah saya harus memberi bonus, ya, untuk membantu Pak Mujiono ini. Nah, artinya apa? Ya, artinya bahwa kita harus selalu bergerak, kita harus selalu beraktivitas supaya kita bisa menghasilkan. Nanti saya akan cerita. Coba, nah, saya di Blora tadi sudah disebutkan, saya SMA, saya Blora. Saya ketika mau kuliah, ya, mudah-mudahan nggak ada yang bernasib seperti saya, anak-anak ini. Saya nggak bisa kuliah langsung, Pak. Saya tahun 74 lulus SMA, tapi saya baru kuliah tahun 78. Kenapa? Karena orang tua nggak mampu untuk membiayai. Zaman itu, ya, bayarnya mahal. Saya bekerja dulu 3 tahun, baru kemudian kuliah. Saya sejak kuliah tingkat 1 saya bekerja. Sebagai apa? Nanti ada ceritanya. Ya. Saya pernah menjadi loper koran. Ya. Saya belajar jadi wartawan. Ya. Kemudian dari wartawan saya jadi anggota DPR, pernah jadi wakil ketua DPR di Jawa Tengah, pernah jadi anggota DPD. Saya sampai sekarang masih dosen di Universitas Semarang. Dan yang paling penting, yang paling baru adalah saya host dari kanal YouTube Inspirasi Jawa Tengah, Inspirasi untuk Bangsa, dan Bangsa TV. Sekali-kali tolong dilihat, nanti di situ banyak sekali yang katanya motivasi, inspirasi itu silahkan, orang-orang penting semua. Nanti sebagian saya cuplik karena saya diberitahu Pak Kepala Sekolah, Pak ini bocah-bocah kurang semangat nih Pak, ya, beri motivasi, ya. Karena saya punya keyakinan kalau kita tidak bisa berkreativitas, kalau kita tidak bisa mencapai apa yang kita inginkan, itu yang salah bukan materinya miring, kemudian Anda nggak bisa menari, gitu ya. Saya punya semboyan begini, jadilah orang sukses, ya,
walaupun orang lain tidak membantu Anda. Jadi jangan dipakai alasan soalnya sekolahannya jelek kok, peralatannya nggak lengkap kok. Jadi saya nggak bisa seperti yang lain. Enggak. Kuncinya adalah dirinya sendiri. Nanti kita lihat contoh-contohnya. Jadi saya menjadi di sini itu sebenarnya kan sesuatu pekerjaan yang mula-mula tidak ada. Pandemi saya harus di rumah terus, ngapain gitu ya. Nah akhirnya ada peluang, saya masuk di situ. Mungkin ribuan jutaan orang yang bermain medsos sekarang tidak dapat uang, ya. Sampai paling isu-isu nopo, nah WA kacanya atau ning WA grup apa yang disampaikan, ya. Kalau masih ngajak sholat tahajud masih lumayan, ya. Mamer ke sarapannya di foto masih lumayan, gitu ya. Kadang-kadang duduk ke raine di apa itu ya, wajahnya sendiri-sendiri, sabenari ganti. Nah, kalau bapak gitu nih, ubah kayak gitu. Nah, coba sekarang kita lihat ini. Saya kan di Semarang nggak bisa kerja wartawan lagi karena dianggap orang baru, kurang menguasai lingkungan. Jadi kira-kira selama 6 bulan itu selain jadi guru, saya jadi loper, bukan agen, jadi loper koran. Saya jadi loper koran. Nah, ada pelanggan itu yang kadang-kadang kan ada kuliah pagi saya, ada dosen saya itu ya almarhum namanya Profesor Sacipto Raharjo. Itu kalau ngajar jam 6 pagi, yakin kamu kan nggak pernah alami kuliah jam 6 pagi. Rumah saya di Sampangan, harus nyepeda itu 1,5 jam. Jadi berarti dari rumah harus berangkat jam 5:30. Nah, akibatnya kalau pas ada kuliah pagi maka korannya terlambat. Nah, tetapi uniknya kalau terlambat kemudian tadinya malah gitu orangnya terus tanya, kenapa terlambat? Mohon maaf Pak, saya tadi kuliah. Loh, kamu kuliah di mana? Saya kuliah di Fakultas Hukum. Oh gitu ya, bagus ya, udah nggak apa-apa kalau gitu. Jadi gara-gara saya mahasiswa gitu, pelanggan koran itu yang langganan itu memaafkan kalau telat. Nah, ini jadi jangan pernah takut terkosong. Mungkin anak-anak nggak membayangkan. Ya, saya pernah jadi anggota DPR RI. Ya, wong bloro itu tahu orang jadi anggota DPR RI sampai sekarang baru saya. Tapi awalnya mulai jadi loper koran deh Pak, bayangin. Maka tadi saya sudah bilang kepada Pak Kepala Sekolah, ya, bagi orang yang tidak kreatif atau bagi orang yang kreatif itu tersedia 1001 peluang, mau apa saja bisa. Tapi bagi orang yang tidak kreatif itu sudah menyiapkan 1001 alasan. Jadi alasannya saya banyak. Kenapa kamu terlambat? Soalnya ibu saya Pak. Kenapa ibumu? Bangunnya terlambat tuh. Ibunya yang bangunnya terlambat kok kamu sekolahmu terlambat. Soalnya membuat sarapannya terlambat sehingga saya nunggu sampai saya terlambat. Itu alasan kayak gitu ada aja tiap hari. Jadi bapak dan ibu guru mungkin menjumpai itu. Nah terus, sekarang ini masalahnya, ya. Masalahnya sampai hari ini sekolahnya SMK, sekolah menengah kejuruan. Harapannya habis sekolah bisa apa? Bisa bekerja. Tapi faktanya adalah SMK susah cari kerja. Bener nggak? Nah, gini supaya menarik. Saya mau tanya, ya, ini yang mas-mas ini, ya. Ini kenal semua enggak sama temennya? Kenal ya? Enggak, kadang enggak. Coba saya minta menurut sampean yang mas-mas ini siapa teman di sini yang paling cantik? Ayo, siapa sebutkan? Apa ibu? Siapa? Ibu. Bukan yang paling cantik kok. Siapa? Ya bukan.
biasanya kurang kreatif, Pak. Oh, kurang kreatif. Sering salah. Misalnya apa kurang kreatif itu? Sampai pacarnya itu bukan? Kita kalau kembali ya. Ya, jadi kurang kreatif ternyata membaca di situ. Ya, jadi Pak Kepala Sekolah tadi benar kurang motivasi. Hard skillnya nanggung. Jadi keahlian Anda itu nanggung. Karena itu maka perlu sekarang besok mau praktek, betul? Ya, itu untuk mempertajam. Jadi semua orang itu harus punya keahlian. Ya. Setelah saya merenungkan sampai usia saya 65 tahun, saya sekarang menjadi YouTuber, itu memanfaatkan keahlian saya karena saya belajar menulis, belajar jurnalistik itu sejak muda. Nah, jadi kalau Anda punya keahlian yang bisa dipelihara, itu nanti akan bermanfaat. Kurang praktek, soft skillnya rendah. Apa itu soft skill? Ada yang tahu? Nah, soft skill itu kemampuan yang diperlukan, misalnya manajemen, leadership, bahasa Inggris yang diperlukan untuk mendukung hard skill. Ya, cara bergaul. Jadi ini kelihatan ya. Kemarin saya baru aja wawancara dengan salah satu direktur Telkom. Ya, saya ingat namanya Pak Bogi Wicaksono. Ya, dia mengatakan, Pak, teman-teman sekolah saya dulu yang punya buku, yang pinter-pinter itu malah setelah bekerja itu nggak bisa mencapai puncak tertinggi, nggak bisa jadi direktur, nggak bisa jadi manajer gitu. Justru yang beling-beling katanya, yang agak nakal-nakal dikit tapi banyak bergaul, temennya banyak, pramukanya sergap, ya, kemudian mungkin OSIS-nya juga sergap dan sebagainya, justru itu yang nanti bisa memanfaatkan peluang. Ya. Kurang bekal manajemen. Ya, kemampuan belajar, melatih, memanfaatkan, berteman. Ya. Saya ingin cerita sedikit. Saya pernah jadi agen. Waktu itu majalah Joyoboyo, Pak, di Semarang itu saya jadi agen. Itu dipersyaratkan harus punya langganan minimal 20 atau 25. Saya mahasiswa tingkat 1. Iya caranya. Coba sedikit. Kalau Mbak siapa namanya? Mbak Ayah. Mas apa? Mas Adit. Cantik mana Mbak Ayah sama? Enggak. Saya mau bertanya. Jadi kalau sampean misalnya mau jadi agen majalah atau apa, sekarang majalah sudah nggak ada, diminta supaya minimal dapat langganan 20 atau 25, caranya gimana? Pelanggan apa saja, agen apa aja, Anda mau jadi agen listrik, mau jadi agen apa ya, itu gimana cara mencari awalnya? Mempromosikan. Jadi ini yang cara berpikir yang apa? Dogmatis. Yang diperlukan itu berpikir out the box namanya, berpikir liar. Ya tapi nggak apa-apa, saya kasih hadiah gitu. Ya, oke. Nah, jadi waktu itu saya berpikir, dia caranya
Ya. Ini tadi saya hanya ingin memberi contoh bagaimana memanfaatkan pergaulan, bagaimana memanfaatkan teman-teman. Ada jawabnya promosi itu terlalu apa namanya ya, terlalu abstrak. Ya. Yang saya lakukan adalah mendekati teman-teman. Nah ini apalagi kalau cowok ya, ada teman-teman cewek yang seneng gitu ya. Aku mau jadi agen nih. Saya harus mengumpulkan pelanggan 20 sampai 25 orang. Bantu dong, gimana? Kamu langganan? Nggak usah lama-lama, langganan sebulan aja. Ya, nanti kalau saya sudah dapat langganan yang lain, kamu keluar supaya target saya terpenuhi. Jadi saya bisa melakukan itu karena temannya banyak. Jadi jangan lupa ya. Jadi berteman itu adalah modal awal Anda untuk berbisnis. Jangan lupa. Jangan kalau berteman cuma hai-hai aja, rame-rame merokok yang laki-laki ya, ngobrol sana sini, ngerasani cewek gitu kan, nggak kreatif sama sekali. Nah nanti saya tunjukkan bagaimana mahasiswa-mahasiswa muda yang sangat kreatif. Nah supaya saya tidak kelihatan ngarang sendiri, biar yang ngomong ini adalah orang coba selama ini yang kurang tuh soft skills dan karakter. Itu yang ngebikin lulusan SMK nggak laku di pasar. Jadi hard skill-nya itu nanggung, nggak bisa ngomong, nggak bisa komunikasi, nggak bisa teamwork, nggak bisa bikin presentasi, tidak kreatif. Kan itu soft skills dan karakter kebekerjaan, fighting spirit, karakter apa tadi? Karakter untuk belajar sepanjang hayat itu nggak muncul, ya itu ngebikin nggak diterima, otomatis apa? Pengangguran ya agak terus jadi masalah. Nah, jadi ini yang ngomong dirjen vokasi. Artinya orang yang paling bertanggung jawab terhadap pendidikan vokasi di Indonesia termasuk SMK. Ini kesimpulannya seperti ini. Jadi saya nggak ngarang. Kenapa saya bisa dapat ini? Karena saya wawancara. Kenapa saya bisa wawancara? Karena saya punya kanal YouTube. Jadi kita besok sukses itu yang kalau yang diceramai nggak omong sendiri. Jadi kalau yang diceramai omong sendiri itu tanda-tanda nanti tidak mendapat pengetahuan. Ya. Kita jambule, anu juga. Ya. Nah ini saya teruskan. Ini berikutnya pendapatnya coba dengarkan. Kalau zaman dulu kurikulum yang lama, kurikulum misalnya SMK Teknik Mesin, nah SMK Teknik Mesin Manufaktur. Kelas 1, anak suruh ngikir, Pak. Ngikir sampai berminggu-minggu. Geraji, bubut. Ya, udah itu kelas 1 kayak gitu. Jadi kayak menciptakan tukang. Nah, kurikulum yang baru ini tidak ingin menciptakan tukang, tapi menciptakan calon pemimpin, calon entrepreneurs, calon problem solver yang bisa nukang. Nah, itu beda filosofinya. Sehingga di kelas 1 itu untuk yang teknik mesin contohnya ya. Itu anak itu disuruh nyoba ngikir nggak apa-apa, tapi jangan berminggu-minggu, cukup 3 jam aja, 2 atau 3 jam. Tapi anak disuruh nyoba di kelas 1 semuanya, ngikir, bubut, CNC, ngelas, ngecor, AutoCAD, CAM, 3D printing, pneumatik hidrolik, kontrol otomasi, apa semua dicoba Pak di kelas 1, diberi dasar-dasarnya semua. Sehingga anak itu nanti akan bisa melihat, oh ini toh. Secara keseluruhan itu yang akan saya alami di dunia masa depan itu ini semua toh. Terus anak kelas 1 diajarin project based learning, diajarin memimpin project. Terus yang ketiga, anak kelas 1 dikirim ke industri untuk melihat, Pak. Saya Bambang Sadono, sekarang sedang berada di kuliner ayam bakar yang paling terkenal di Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora. Ini namanya Bu Jami. Kulinernya adalah ayam bakar dan ayam goreng, Ibu. Ini luar biasa, pokoknya paling top, markotop di sini. Jadi kalau kita mau wisata ke Waduk Greneng, ini juga salah satu objek wisata yang terkenal di kecamatan ini.
jangan lupa mampir di ayam bakar, ayam goreng Bu Jami. Ya. Pokoknya luar biasa, maknyus katanya, betul nggih? Nggih. Saya kira mari kita coba. Nggih. Ya, cocok ya. Nah, jadi ada yang teknik mesin sini? Ada nggak? Oh, nggak ada Pak tadi. Tadi mesin pertanian. Okay. Jadi inilah kritiknya. Ya. Jadi jangan hanya sibuk dengan mesin-mesin itu, tapi latihan bikin proyek, latihan memimpin, latihan mengusulkan kegiatan. Karena setelah itu harus dijual. Kepandaian kita ini harus dijual. Kalau kita nggak dijual, yang beli siapa? Yang memberi uang kepada kita siapa? Oke, terus, nah resepnya gimana? Ya. Bagaimana supaya Anda bisa menjadi apa yang Anda inginkan? Ya. Ternyata resepnya adalah jangan takut mimpi. Wong mimpi kok wedi, mimpi orang bayar. Ini seperti ini tadi contohnya. Disuruh ngomong nggak punya gagasan. Saya sering bergaul, itu termasuk ini ya, namanya Mas Alfian, baru saja lulus sarjana apa? Sarjana seni ya. Nah ditakoni idemu apa? Orang wani punya ide. Maka saya membuat judul ceramah hari ini kan bermula dari ide. Kabeh ini dari ide ya. Mas yang pakai duk ini namanya siapa? Kamu? Ya, sini. Ngomong ora jelas. Mas Andri, tahu nggak Mas Andri ini jadi Mas Andri? Mulai dari apa coba? Mulai dari ide bapaknya dan ibunya, betul nggak? Jadi segala sesuatu itu mulai dari ide, betul? Maka jangan pernah tiap hari nggak berani beride. Ini mau apa? Karena kalau nggak punya ide, ya nggak bisa apa-apa. Jangan kedahuluan ide itu oleh orang lain. Orang yang kedahuluan idenya jadi apa? Anak buah. Orang yang punya ide jadi pemimpin. Karena saya yang tahu jalannya. Saya mau ke Kuduran, mau ke SMK, saya tidak tahu. Saya tanya apa yang mendampingi saya. Kamu tahu apa? Ya sudah, saya jadi anak buahmu, kamu yang memimpin. Gitu. Jadi siapapun yang berani beride itu yang akan jadi pemimpin. Jangan lupa ya. Jadi kita mulai dari ide. Pak Dian, kasih buku Adian. Ya. Nah ini bukunya agak beda. Ini judulnya Buku Pintar Seorang Penulis. Ya mudah-mudahan bisa jadi penulis ya, seperti saya. Oke, Mas Adi. Mas Adi. Terima kasih. Oke. Nah, sebenarnya salah satu juga yang kita harus banyak itu kita banyak membaca. Ini Bung Karno yang mengatakan, gantungkan cita-citamu setinggi bintang. Kenapa? Kalau cita-citanya di bintang yang tinggi, seandainya nggak tercapai, jatuh-jatuh juga turunnya sedikit lah, ya. Kira-kira di mega-mega itu cita-citanya, apa? Jadi kalau punya cita-cita, ya. Dulu tahu cita-cita saya apa coba? Waktu SD saya pengen jadi dalang, ya. Tapi begitu saya mulai jadi wartawan, cita-cita saya menjadi pemimpin redaksi. Pemimpin redaksi itu di suatu media itu yang paling tinggi jabatannya. Dan alhamdulillah berhasil. Saya jadi pemimpin redaksi. Saya jadi politisi. Begitu masuk politisi, cita-cita saya anggota DPR. Karena itu yang paling tinggi, ya, tercapai. Tapi ada cita-cita saya nggak tercapai, ya, yaitu jadi menteri penerangan. Ya. Kenapa? Itu urutannya sudah saya lalui. Saya sudah jadi pemimpin redaksi, saya sudah jadi ketua PBI Jawa Tengah, saya sudah jadi sekjen PBI di pusat, Persatuan Wartawan Indonesia. Setingkat lagi saya bisa jadi ketua PBI pusat, ya.
Tetapi waktu itu terjadi reformasi, ya, pola perekrutan menteri itu berubah, Pak. Jadi nggak urut lagi dari mulai jadi Pak Handoko itu nggak bisa. Nah sudah, saya putuskan waktu itu saya kembali ke Jawa Tengah, ya. Saya memimpin Partai Golkar tahun 2008, saya nyalon gubernur. Alhamdulillah suaranya di Blora tinggi, tapi di seluruh Jawa Tengah kalah. Ya. Seandainya berhasil waktu itu, sampean tidak bisa bangga ada seorang gubernur dari Blora. Tetapi sekarang pun masih bisa bangga, setidak-tidaknya masih ada orang Blora yang berani nyalon jadi gubernur, karena sampai sekarang belum ada yang berani lagi. Nah, jadi contoh yang paling gampang, kenapa harus mulai dari ide, itu negara juga kita atur dari ide. Idenya ditaruh di mana, Mas? Ide mengatur negara ini ditaruh di mana, ditempatkan di mana? Nah, katanya tadi ada Pancasila dan sebagainya, ini saya gede, Pak. Coba, siapa yang tahu? Angkat tangan. Ya, jadi kalau kita mengatur negara, tadi kan dikatakan semua harus berawal dari ide. Ide untuk mengatur negara ini ada di mana, Mas? Sampai kita pendiam, mudah-mudahan pinter. Ya, sampai. Nah, sini. Ayo sini. Ini zaman saya SMA, mungkin saya lebih gagah ini malah. Ya. Jadi saya waktu SMA itu wis pokoknya diremehkan banget lah. Ya. Wis ora diperhitungkan. Apalagi pacar, sama sekali nggak ada. Nah, justru karena itu aman, tidak tergoda. Seandainya saya gagah waktu SMA, mungkin saya nggak bisa perjalanan sampai seperti saat ini, sudah tergoda sejak awal. Jadi kalau yang sekarang pemak-pemak kayak begini, ya, kemudian wajah tidak begitu menarik, ya, jangan kecil hati, ya, lebih baik besoknya yang sukses daripada gagahnya sekarang, betul? Nah, sekarang tak berdiri ya juga gitu. Ide mengatur negara itu ada di mana? Kepala. Ada di dalam diri. Ya, di dalam dirinya orang banyak kan susah. Jadi ide mengatur negara itu ada di Undang-Undang Dasar. Karena ada Undang-Undang Dasar yang memberi perintah ini harus begini, ekonomi begini, politik begini, kebudayaan begini. Kemudian itulah yang bisa dilaksanakan oleh para pemimpin lembaga-lembaga negara. Gitu ya. Jadi ini pelajaran kewarganegaraan. Pelajaran PPKN, kalian Pancasila, ketoknya belum lulus nih, Pak. Nah, ini saya kasih buku judulnya Lord Didi. Ini riwayatnya Didi Kempot. Ya, saya pernah ketika Didi Kempot meninggal, saya wawancara ini bagian itu. Enggak apa-apa, sampai juga nyanyi campur sari. Ya. Nyanyi campur sari itu udah apa-apa. Nah, sekolah Didi Kempot itu sugih banget. Ya, gitu. Enggak usah jadi penyanyi, jadi apa saja ya. Ya, pokoknya berhasil. Guys, diremehi saya itu apa-apa. Ya. Kalau ditolak berterima kasih, karena semua orang nanti akan kecewa setelah menolak orang yang sangat potensial di masa depan. Saya punya pengalaman yang belum pernah saya ceritakan. Mau saya ceritakan? Nah, tadi saya sudah cerita tahun 2008 saya calon gubernur. Foto saya ada di mana-mana. Ya. Puasa di mana-mana gede-gede. Nah, itu suatu saat waktu itu belum ada WA, tapi ada SMS. Saya menerima SMS. Foto yang besar yang dipasang di kota saya mengingatkan ketika kita masih muda. Ternyata ini adalah dari tempat saya dulu waktu muda. Ya. Jadi yang waktu muda mungkin tidak memperhatikan, ternyata sekarang jadi calon gubernur gitu. Nah, itu
itulah yang mas-mas yang sekarang masih tidak diperhatikan, jangan khawatir. Ya. Jadi kemudian ada GBHM dan sebagainya, itu adalah cara untuk mengatur. Nah, makin jelas cita-cita itu makin baik. Nah, saya minta ini Mas yang menguap sini. Ayo sini. Iya, jadi menguap itu Mas bagus, Mas bagus ya. Jadi cita-cita sampai apa? TNI. Cita-cita TNI ya. Jadi semua orang kalau ditanya sekarang harus bisa mengatakan cita-citanya apa. Apakah cita-cita itu berubah Pak? Berubah. Saya dulu pernah cita-cita dari dalam kemudian berubah ya. Gak apa-apa, tapi pada saat itu harus punya cita-cita supaya jelas yang dituju. Misalnya orang ditanya, "Kowe arep ndi?" Kalau dhewe nggih bingung Pak, kalau ini jeneng pundi. Lah kan susah. Kalau yang dituju aja nggak tahu, mau naik apa kan nggak jelas. Ya, mau berangkat jam berapa nggak jelas. Ini mau sangu bontot atau nanti jajan di jalan nggak jelas. Ya, maka cita-cita harus jelas. Ini bagus cita-citanya TNI. Ketoknya rada abot jadi. Enggak, ini bisa latihan, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Latihan renang, latihan olahraga, latihan lari. Merokok nggak? Hati-hati, nanti dicek sininya. Nah, nggak apa-apa. Ada hati-hati. Suka nulis puisi nggak? Nggak. Nah, ini saya kasih. Ini buku puisi saya, judulnya Sumpah Setiaki. Mudah-mudahan kamu nanti jadi seperti Setiaki. Ada yang tahu keistimewaan Setiaki? Setiaki itu adalah orang yang ikhlas berkorban. Dia punya kerajaan sendiri, harusnya menjadi raja. Di mana coba? Siapa yang tahu? Kerajaannya Setiaki. Dora seneng wayang kabeh to. Ya. Namanya Lesangkuro. Tapi dia mengabdi di Dwarawati dan jadi panglima perang. Ya. Dia gak pernah nuntut apa-apa. Ketika Kresna diancam oleh Kurawa, direbut itu 100 orang. Ya, ketika cerita Kresna Duto, itu Setiaki yang di situ yang menyelesaikan semua hal itu. Ya. Dan gak pernah kok ada cerita Setiaki Kromo itu gak pernah. Setiaki nyolong putri juga gak pernah. Nah, jadi ini satria luar biasa. Oke, Mas itu tadi. Nah, Mas bagus, namanya bagus, mudah-mudahan jadi Setiaki. Ya. Nah, Pak Dian tadi buka ya. Nah, jadi makin jelas cita-cita itu makin baik dituju. Misalnya, sebentar, kita mau ke Jakarta. Sudah tahu kalau mau ke Jakarta itu berbeda kalau mau ke Surabaya. Ke Jakarta dari Blora kira-kira berapa lama, naik apa, ongkosnya berapa, itu bisa dihitung kalau cita-cita jelas. Tapi kalau enggak. Saya tadi pengen cerita. Saya baru saja wawancara dengan seorang direktur namanya PT Rekayasa Industri. Sing gaweane gawe ke pabrik-pabrik gede, pabrik pupuk, pabrik semen, pabrik itu direkturnya seorang perempuan. Nah, perempuan ya. Lupa saya, dia lulusan ITB. Saya melihat ke sini, itu saya mengharapkan bahwa Mbak Siti nanti ayah, jangan banyak pacaran dulu ya. Sekolah yang baik, ITB apa UGM apa terserah ya. Nanti bisa, soalnya kita senang kalau ada direktur utama BUMN apa gitu dari Blora lulusan SMK Negeri Kudura. Wah, itu kalian itu. Nah, gimana caranya? Nah, tak berdiri masih kesuwen loh. Langsung tak cerita gitu ya. Caranya sejak sekarang adalah memilih model. Maka banyak membaca, nonton YouTube ora apa-apa, ya. Asal dari situ kemudian Mas, kowe ngomong terus tak kon maju rene lho. Ya.
menjadi direktur PT Inka, itu yang membuat kereta api di Madiun. Itu dia mengatakan, Pak, saya kuliah di ITB itu karena mimpi saya pengen menjadi seperti Pak Habibie. Jadi kalau punya model kayak gitu, dia menirukan. Gitu. Maka ketika saya ceramah sebelumnya di sini, itu temanya aku lihat, aku tirukan, dan aku harus jadi lebih baik. Nah, itu memilih model. Pilihlah model, terserah. Sing mau jadi politisi, mau seperti Bung Karno juga boleh. Ya. Sing mau jadi artis, seperti coba ikutin takoni. Nah, nek artis kayak siapa Mas? Sampean? Ya, ya, Raffi Ahmad. Gak apa-apa, cita-cita boleh. Ya. Tapi ojo mau cita-cita kok. Ya, perjuangannya ditirukan. Coba silakan. Nah, ada hal yang saya ingat waktu kuliah di ITB itu, saya termasuk senang mendengar orang-orang sukses. Jadi kalau ada pembicara-pembicara datang ke kampus, saya termasuk sangat menanti-nantikan, Pak. Dan pernah suatu kali, zaman itu Pak Tan Rihabeng kan sangat terkenal ya, Pak ya, tahun 90-an. Manajer 1 miliar ya, Pak, katanya ya. Nah, dia waktu itu datang ke kampus, saya menunggu beliau, saya duduk persis di belakangnya, Pak, di Aula Timur itu, ITB. Saya malah perhatikan dari rambutnya, saya bilang ini orang-orang hebat. Saya ingin seperti dia suatu saat. Nah itu saya waktu kuliah, Pak. Dan saking senangnya saya lihat orang sukses, saya suka datang ke Gramedia yang di Jalan Merdeka itu, Pak. Depan BIP Bandung itu. Saya datang hanya mencari buku-buku orang sukses. Kan suka tulisan tuh, Pak ya. Nah kalau saat itu misalnya dia tertutup plastik, saya nggak berani buka, Pak. Saya kan nggak beli, memang mau baca aja. Nggak ada uang kan. Nah kalau ditutup plastik, saya hanya baca belakangnya, Pak, karena di belakang itu biasanya ada intisarinya. Nah, jadi hal-hal ini yang menarik dulu buat saya, sudah termotivasi ingin sukses, ingin menjadi orang-orang yang sudah sukses lah, Pak ya. Nah, jadi ternyata kayak begitu coba. Saking pengennya moco ceritanya orang-orang sukses, ini orang di duit, dia caranya. Mlebu toko buku, nek bukune bukaan, dia mau maca-maca toh, nek bukune saya ditutup plastik, orang wani buka mau maca di belakangnya. Itulah usaha, maka nggak ada alasan. Kalau ada alasan ngeluh ini, ngeluh itu, nggak ada. Ya. Jadi jangan sampai nanti kita nggak berhasil, tapi nyalahkan lingkungannya, nyalahkan orang lain, macam-macam. Ini udah ada. Ini sekarang jadi presiden direktur orang yang sugih banget. Ya. Dia kerjasama dengan perusahaan di Amerika. Ketika tanda tangan aja disaksikan oleh Presiden Jokowi. Ya. Mulainya dari kayak gitu coba, mahasiswa miskin kayak gitu. Nah, makanya nggak ada alasan lagi yang hari ini mendengar saya, kemudian besok jadi ogah-ogahan, banyak nyalahkan, nggak semangat. Ya udah nggak ada alasan lagi. Ya. Nah, sekarang kita lihat berikutnya. Nah, ya. Sekarang gimana caranya merancang roadmap? Artinya perjalanan Anda ini mau kemana? Ini harus dirancang. Ya, tadi sasaran harus jelas mungkin. Makin jelas, saya pengen jadi TNI. Nah, jadi TNI ini kudu piye? Dicek persyaratannya. Kok lagi dhuwurmu kurang? Ya iso. Ya, dicek lagi apa harus bisa apa? Ya. Persyaratan pendidikannya cocok apa enggak? Ya. Nanti persyaratan fisiknya cocok apa enggak? Itu caranya mengecek itu, menghitung dengan cermat untuk rugi. Ya, kalau saya, ojo jadi pegawai negeri, ojo jadi tentara, ojo jadi polisi, tapi Anda bebas loh ya. Ini kalau saya, kenapa? Saya tanya sekarang, Anda ini dari keluarga yang kaya, keluarga yang pas-pasan, atau keluarga miskin? Mana yang banyak? Kira-kira pas-pasan lah ya? Kalau keluarga, sampai keluarga pas-pasan, saya tidak ngerti Pak Mujono ya. Kalau sampai jadi pegawai negeri, kira-kira bisa mengangkat keluarga nggak? Nggak bisa, nggak. Bayarannya terbatas. Gue nyekolah sih susah. Ya. Maka sejak dulu, sejak muda, sejak awal niat pensiun orang jadi pegawai negeri. Kenapa?
Karena kalau jadi pegawai swasta itu memang berat, ya. Mungkin awalnya nggak dapat penghasilan, mungkin rugi, ya, mungkin susah. Tapi ketika sudah mulai berkembang, itu batasnya langit. Ya. Itu ada yang di YouTube itu, yang anak muda di Kalimantan, anaknya Pak Haji Isam itu umur 20 tahun, kekayaannya 4 triliun. Itu nggak mungkin kalau jadi pegawai negeri atau jadi tentara. Tapi memang butuh orang sebagian yang jadi. Kok enggak, orang-orang yang kerja di pemerintah kita juga susah, ya. Gitu. Tapi coba itu biar yang tidak kreatif aja yang di situ. Gitu. Yang kreatif, mari kita ciptakan peluang-peluang sendiri, ya. Saya bukan berarti melarang, ya. Bapak-bapak nggak boleh. Habis itu dia cita-citanya berubah. Ya, jadi mari kita hitung dengan cermat, ya. Kemudian yang juga ini memperkuat jaringan, ya. Jadi kalau ketemu seseorang itu kadang-kadang sebelum ketemu Pak, itu yang saya lakukan, saya sudah merancang dulu. Saya hari ini mau ketemu misalnya Pak Amal, itu saya sudah mikir setelah ini apa ya yang bisa saya lakukan dengan Pak Amal ya? Masa cuma saya datang habis itu enggak, itu salah. Jadi pokoknya mau ini harusnya Anda sejak wah mau ketemu Pak Bambang Sadun, ya. Minimal aku takon nomor HP ini ya. Nopo-nopo siapa tahu aku bisa takon. Itu namanya jaringan. Jadi Anda rugi ketemu saya kok nggak ada dampaknya apa-apa, ya. Mulai catat nomor HP-ku, ya. Oh, butuh wani Pak, perlu WA. Ada yang berani, ada yang enggak. Nomor saya 081. Ya. Terserah tercatat dia boleh, enggak juga boleh. 081 6-nya 081 2-nya 6 kali 22 22 22 609. Nah. Ya, kalau sampai nanti WA ke saya, nanti mau minta video yang model seperti apa nanti saya kirim. Ya. Ya. Apa? Ya. Kalau itu teori yang paling salah kalau Anda minta uang. Jadi kemampuan saya memberi uang Anda sekian ini nggak berarti. Tapi kalau ngajari Anda cari uang, itu bisa digunakan selamanya. Ya. Itu pilih ikan atau pilih kail. Jadi ojo sampe njaluk duit, tapi njaluk ilmu sing iso golek duit. Nah, itu yang penting. Memperkuat jaringan, memperkaya alternatif. Saya bekerja dengan alternatif yang banyak sekali. Supaya apa? Ibarat wong tani, yo nandur klopo, nandur pari, nandur jagung, ini supaya alternatifnya banyak untuk memperoleh penghasilan. Okay. Saya jadi wartawan, saya punya perusahaan penerbitan sendiri, ya. Saya punya kegiatan sendiri, macam-macam, ya. Nah, terus coba di setel ini, ada contoh. Nah, ini yang saya ceritakan sebentar. Saya tanya Pak Kepala Sekolah, ini programnya apa? Ada pertanian mau? Ada. Apa namanya? Mekanisasi pertanian. Mekanisasi pertanian. Maka saya kasih contoh ini. Sebelumnya saya beritahu tokoh ini adalah anaknya seorang bankir terkenal, namanya dulu Pak Inyoman Mona, itu gubernur BI. Namanya orang bank jadi gubernur BI itu sudah top-topnya orang bank. Nek perkara sugih mesti ora iso bayarke, urusannya duit saben dina. Tapi anaknya apa? Anaknya jadi petani. Ini memilih jadi petani, coba. Dengan pola pendidikan IPB yang sangat ketat, ya. Kita kuliah segala macam. Akhirnya di tingkat terakhir karena kita ragu untuk lulus saat itu, saya memutuskan untuk bertanam Pak, bertanam buah melon di tidak jauh dari kampus. Gitu ya. Kenapa saya nanam buah melon? Karena saya tanya dengan dosen, buah apa sih yang paling susah ditanam? Ada, itu namanya buah melon. Oh gitu Pak ya. Kenapa susahnya? Kalau Anda bisa menanam buah melon dengan baik, tanaman lain kecil kan, oh gitu Pak ya? Iya, karena penyakit yang paling banyak di melon.
kesulitan ada di melon gitu kan. Ya. Nah, akhirnya saya mencoba ke sana Pak nanam melon, ya kan, dengan beberapa rekan yang kira-kira ragu-ragu lah untuk bisa lulus gitu ya. Saya Bambang Sadono. Saya sekarang sedang berada di warung Pak Gendut. Ini menunya nasi goreng, mie godok. Ini mie godok, mie goreng dan nasi goreng yang terenak di Kabupaten Blora. Kalau tidak percaya, silakan coba sendiri. Pak niki sekali goreng pinten porsi Pak niki Pak? Iya. Niki pinten porsi niki? Ini 16 tergantung yang pesen Bapak. 16 porsi. Nggih. Sekali. Kok warungnya sampean jenenge warung Pak Gendut sebabnya napa? Dadi kok niku nggih kiai mriki Napa? masani Pak Gendut tadi. Oh, jadi Pak Gendut niku karena sampean gendut ngoten maksudnya? Kemungkinan sakit. Nah terus sing bener jenenge asli sinten Pak? Kula Sutardi. Sutardi. Nggih. Asli pundi? Saking Sukoharjo. Waduh, Sukoharjo. Terus pun pinten tahun teng mriki? 75 sampai sekarang Bapak. Wah, 75 sampai sekarang. Jadi sampean Teng Blora. mie yang paling laris di Blora nggih. 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 Nah, jadi ini termasuk mahasiswa nakal karena dia ragu-ragu bisa lulus apa enggak. Tetapi pada saat dan tingkat akhir dia langsung memutuskan dia mau bisnis, bertani. Ya. Apa yang terjadi sekarang? Sekarang ini menjadi pedagang buah, punya toko buah, jaringan toko buah paling besar di Pulau Bali. Bisa Anda bayangkan di pulau yang banyak turisnya itu dia menjual buah. Ya. Tokonya bagus, ada AC-nya. Ini pilihan-pilihan. Tadi tujuannya jelas. Mau jadi apa? Saya nggak mau jadi pegawai. Saya mau menjadi petani melon, menjadi distributor melon, menjadi pemilik toko melon, toko buah, terserah. Ya, sampai akan pilih apa? Terus kasihan. Nah, semua itu bisa dicapai dengan cara apa? Omong kosong. Nggak ada orang sukses yang nggak pernah susah. Ya, nggak ada cerita orang yang mudanya belajar tidak sungguh-sungguh, banyak dolannya, gitu ya. Ini guyu gitu. Banyak dolan juga, enggak. Mudah-mudahan enggak, ya. Jadi orang harus disiplin. Pertama apa? Disiplin waktu. Ini yang paling angel. Gampang ukurannya. Anak-anak saya juga susah, tapi saya kejar terus. Kata saya mau tinggal ditunjuk. SKW. Ini nih, kamu. Ya. Kamu kalau pagi, namanya siapa? Faris. Kalau pagi bangun jam berapa? Jam 6. Nah, gampang tuh Pak. Ya. Bangun jam 6 berarti bukan orang yang disiplin, bukan orang yang punya manajemen yang baik. Karena berangkat sekolah jam berapa? Kadang jam 6:30. Nah, bangun jam 6, iku nek sempat adus, nek ora sempat masih meraup tok. Ya? Karena 6:30 harus berangkat. Ya? Jadi berarti disiplin waktunya. Gak apa-apa, ini contoh yang bagus. Kalau nggak ngomong gini saya nggak bisa memberi contoh. Ya? Nah, jadi berarti tidak punya perencanaan yang baik. Untuk mandi aja nggak sempat. Bagaimana sempat belajar? Padahal waktu belajar yang paling bagus itu ya sekitar sholat subuh itulah. Kenapa? Karena suasana masih tenang ya, udara masih nggak terlalu panas, masih dingin, pikiran masih bersih, tidak mikir apa-apa, itu masuknya paling cepat.
Itu pengalaman saya seperti itu. Lagi zaman lah kita, ya kan? Kadang-kadang merasa sempat sarapan, melayu, untuk sepatunya nggak salah, kadang-kadang sepatunya selain, ya. Nggak tentang itu. Jadi pertama yang harus dilakukan adalah disiplin waktu. Sebenarnya, mohon maaf ya, kalau kita beragama Islam, kita itu sudah diatur dengan bagus sekali. Sholat subuh jam itu. Jam 4. Nah, salah, jam subuh itu adalah setengah 5 lah, yang paling setengah 5, jam 5. Jadi artinya kalau yang sholat subuh pasti nggak pernah bangun jam 6. Jadi disiplin waktu. Besok mau bangun jam berapa? Nah, banyak orang mungkin Pak kalau ditanya nggak tahu. Saya punya pegawai juga terlambat terus. Saya tanya, kenapa terlambat bangun Pak? Kamu tahu sebabnya terlambat bangun? Coba bukunya. Ya. Ini nanti biar sing jawab terlambat bangun sing liyo. Nah, lihat. Latihan nyanyi baik. Ya. Ini pertanyaan menarik ya. Kenapa kita bisa terlambat bangun? Coba siapa yang bisa jawab? Supaya nggak terlambat bangun. Siapa mau jawab? Ini Mas Jabrik mau jawab? Ya. Kamu ya iya iya kamu. Sebelah ini ya ini. Enggak ini ya kamu ya. Ini saya pilih karena rambutnya paling bagus. Mas Andika, Pak Andika, Mas Andika. Nah, orang mengatakan bahwa tidak bisa bangun pagi. Kenapa? Sering begadang, ya. Jadi kalau jawabnya sering begadang berarti menyerahkan kepada keadaan. Kalau begadang ya terlambat, kalau nggak begadang nggak terlambat, gitu kira-kira. Ya, iya Pak. Itu salah. Ya. Yang mengendalikan bangun pagi atau tidak siapa? Kita sendiri. Ya, Pak. Ya sini. Ya kamu sini. Ya, iya dong. Jawab harus ke sini. Ya. Ini Mbak Sinten. Ina. Mas Sinten waktu. Mas Andika cakep dong betul. Bukan saya loh yang ngomong. Jadi mau jawab. Kalau menurut saya itu dari niat pribadi seseorang, Pak. Setelah itu kita batasi kalau kita mau bangun lebih pagi berarti kita harus malamnya tidur lebih awal. Terus kalau bangun itu dipasang alarm biar kita tepat waktu, gitu Pak. Ini kalau Pak apa itu? Sini dulu. Yang suka super itu Pak siapa? Mario. Wah, Pak Mario. Jadi kalau Pak Mario jawabnya ini jawaban super sekali. Punya dia. Ini kasih satu-satu maksudnya. Ya, ini sampaikan itu tadi. Ya. Sampai kan pusing ya. Ya, terima kasih ya. Ya. Jadi semua itu kembali ke diri kita sendiri, nggak ada alasan. Kalau kita niatnya memang mau bangun pagi, ya, saya dulu pernah praktek Pak, waktu SMA kelas 3, saya praktek di kantor pos Blora itu. Saya diajari sebagai kantor pos, gitu loh Mas, kalau mau bangun pagi. Ketika mau tidur, itu Anda kayak berjanji kepada dirinya sendiri dan meminta kepada Tuhan bahwa besok saya mau bangun terserah jam berapa, jam 4, jam 5, itu katakan berkali-kali ya. Jadi saya ora iso tangi esuk mulai nanti malam, ini resepnya Pak Bambang Sadono ya. Ketika mau tidur ucapkan besok pagi saya mau bangun jam 5, beberapa kali, bisa 5 kali, 4 kali sampai tertidur ya, nanti akan bangun karena niat itu kuat ya. Jadi sekali lagi disiplin itu. Kemudian yang kedua, orang harus punya disiplin keuangan.
Ya. Terus ngerti samune sithik. Lah kok jajane oke, ya. Mesti ngapusi kantin kan gitu. Ya, atau nggak tahu caranya gimana, ya. Tetapi ada disiplin keuangan yang menarik. Ya. Saya sejak dulu, nah Ibu Risma, jarang sekali membatasi pengeluaran, Pak. Jadi kalau orang keuangan konvensional, biasanya pegawai, ya, itu sebulan gajinya berapa, itu berusaha membuat pengeluaran kurang dari itu. Wah, itu sakit sekali. Oke, kon ngirit mungkin jadi ibu ngerasake. Wis pokoknya cukup kuwi. Terus Pak itu ya. Itu kalau pegawai negeri nanti hati-hati, mulane Mbak sajak karang mikir. Nek sing lamar PNS hati-hati. Ya. Karena besok jawabnya kaya ngono kuwi. Kuwi wis tak kene kabeh duwite yo kuwi. Wis sak karepmu. Cukup ra cukup yo kuwi. Itu jawabnya para suami kayak gitu. Nah, tapi kalau jawabnya wira swasta enggak gitu. Apa? Kamu minta apa? Kamu butuh apa? Catati aja semua. Saya belum bisa penuhi sekarang, tapi saya catat. Saya akan berusaha. Nanti kalau dapat keinginanmu tak penuhi. Enak mana? Ya. Ini misalnya, ini namanya disiplin keuangan moderat. Ya. Jadi jumlah keuangan yang dicari menyesuaikan kebutuhan. Tapi kalau yang konvensional, ya, itu keuangan harus dibatasi sesuai pendapatan. Ini silakan pilih sendiri dan sejak sekarang. Nah, kemudian disiplin kreatif tadi sudah saya sebut, jangan berhenti beride, jangan lupa ada metode sukses lewat orang lain. Ya. Jadi kalau itu sudah bisa diterapkan, itu berarti Anda orang yang sukses. Jadi orang-orang yang kaya itu cirinya gampang, ini mohon maaf ya. Ada satu teori, semakin tidak dekat dengan peralatan, Pak, ini agak itu orang makin tinggi levelnya. Karena nggak mungkin ada direktur yang mikir sendiri gitu ya. Nggak mungkin ada kepala sekolah yang jadi operator komputer sendiri, itu enggak. Jadi kalau Anda itu masih dekat dengan alat, itu berarti posisi Anda belum tinggi dan tidak strategis. Nah, yang tinggi itu handphone aja kadang-kadang nggak bawa, dompet orang bawa. Ya, saya ini orang yang nggak pernah bawa dompet, saya cuma bawa ini tempat kartu-kartu aja, nggak pernah. Sejak muda saya nggak pernah dompet yang ada uangnya, itu nggak pernah. Jadi uang saya ini cuma di kantong begini. Ya. Apa artinya? Ya, supaya gampang ikhlas. Karena saya nggak pernah menghitung. Seandainya hilang juga nggak tahu. Gitu. Jadi tadi saya katakan ini orang yang tidak berhubungan itu, jadi berusaha jangan terlalu lama. Jadi orang teknik yang ngurusi mesin pertanian, Nah caranya gimana? Jadilah bos. Jadi nanti Anda lulusan berikutnya jadi anak buahmu gitu loh kira-kira. Ya, jadi ini orang ada sukses lewat orang lain. Pengusaha itu sukses perintah-perintah lewat orang lain. Dia nggak pernah mengerjakan sendiri. Nah, juga mengelola kritik. Kalau dikritik jangan sakit hati. Ya, dikritik diterima, dipilih mana yang bisa dipakai dan gunakan tenaga lawan. Ya. Jadi kalau ada orang misalnya jelek-jelekan kita, itu tenaga itu malah digunakan. Ya. Misalnya kita mau menerangkan sesuatu. Tetapi ada orang yang menjelek-jelekan kita, itu malah kebetulan. Nah, kamu dengar kemarin dia ngomongnya begini, kamu dengar kan? Nah, itu salah. Nah, yang benar nih, yang benar nih. Jadi kita selalu menggunakan inersi yang dikeluarkan oleh orang lain. Terus ini contohnya. Buat adik-adikku, mahasiswa, mahasiswi, dan juga pemuda, harapan saya, hidup ini adalah perjuangan. Dan tidak ada yang bisa menduga ke depan akan menjadi seperti apa kita ini. Tapi yang penting adalah kita harus bisa mengasah, karena di dalam diri kita itu adalah intan atau ada permata, ada emas. Yang tentu emas itu harus digosok.
biar orang kita kelihatan sama orang-orang. Artinya adalah hidup walayah tasyid, tidak ada yang bisa menduga siapapun orang menjadi apa. Saya dari seorang pelawak, dari seorang istilahnya manggung ke sana kemari, dari mulai comberan istilahnya, depan comberan, manggung, dan bisa duduk bersama dengan Pak Bambang, sudah 2 periode, di DPD RI, di MPR RI. Ini merupakan sebuah penyemangat buat teman-teman sekalian, ayo berjuang dan terus bekerja keras. Karena satu hal yang harus diingat adalah, kalau kita mau bekerja keras, itu adalah sebuah keinginan dari adik-adik untuk maju, begitu. Ya. Ada yang kenal ini adalah Oni Suwarman. Itu grupnya siapa dulu, Mbak? Satu grup dengan siapa? Siapa yang tahu? Ini pengetahuan umumnya kurang semua. Ini dulu punya grup dengan Sule, ya, namanya SOS itu. Ya. Nah, sekarang jadi anggota DPD RI. Mulainya dari mana? Dari pelawak. Coba bayangin, pelawak yang manggung dari itu akhirnya bisa terkenal jadi besar. Jadi artinya saya ingin menegaskan bahwa dari manapun Anda mulai, nggak ada alasan untuk tidak berhasil. Setuju? Saya kurang jawab berarti kantuk. Ya. Oke, ini sudah hampir selesai. Buat adik-adik. Terus, nah sekarang kesimpulan. Kesimpulannya apa? Tadi sudah saya sampaikan, kesimpulan pertama adalah berani beride dan banyak gagasan. Pagi-pagi bangun pagi sudah karang. Apa yang mau dilakukan pagi ini? Nek ulangan masih ada kesempatan untuk membalik-balik buku. Ya, punya banyak gagasan. Laksanakan program dengan disiplin dari yang mau jadi TNI, harus ngerti, kudu latihan, melayu, ya. Terus alasannya macam-macam. Butuh cakep Pak, udah terus apa tinggi gitu, ya. Harus disiplin. Mengelola kekuatan lingkungan ini penting. Ya. Orang Sumatera Barat punya semboyan layar terkembang jadi guru. Kalau orang Jawa saka baik kang kumelit itu sejatinya guru. Ya. Jadi pagi-pagi saya sudah siap-siap mau jalan, tiba-tiba hujan rintik-rintik. Saya biasa berguru dengan alam. Oh ini saya berarti nggak boleh jalan. Jadi banyak sekali itu pertanda-pertanda itu, ya. Lingkungan, orang tua, ada yang menarik juga. Sepengamatan saya, tidak ada orang sukses yang tidak berbakti kepada orang tua, tidak menghormati orang yang lebih tua. Itu pengalaman saya begitu. Saya nggak tahu kalau ada menemukan. Saya berdigal banget tapi kok berhasil gitu misalnya. Nah itu berarti apa? Lingkungan harus kita amati. Ya. Mengelola lingkungan, kemudian berniat baik, ikhlas dan terbuka. Ya. Jadi nah di jalur itu loh, aku duitku hilang aku ini nilai dulurku lorong rumah sakit aku silih duit. Oh silih dasmu kuwi katanya. Aku ragam saya kayak gitu. Itu adalah jawaban yang tidak punya niat baik. Yang jawaban punya niat baik, CCC, gue kita butuh tenan ya. CCC, aku tak mikir sih, aku ora duit, tapi aku tak mikir. Sopo ya, silih ikut duit lah. Kancane lagi butuh nih. Nah, jadi mulailah dengan niat baik. Ya. Saya punya banyak sekali pengalaman. Ya. Ketika ada orang minta tolong, saya sendiri mungkin kan ada aku yang duitku orang cukup tak beliau gitu. Biasanya begitu ya. Tapi kalau kita mau mengikhlaskan itu ya, saya punya banyak sekali pengalaman ya. Itu sudah punya niat oke, aku harus bantu ya. Itu belum sampai dilaksanakan itu tiba-tiba ada rezeki entah dari mana datang. Jadi kasarannya begini, kalau Tuhan itu akan memberi, ya kan selalu marilah kita buka
pintu rezeki. Katanya pintu kan, pakai kata-kata pintu. Jadi kalau Tuhan mau ngasih itu lewat pintu, itu belum tentu. Ya, kita sudah buka pintu, buka jendela supaya rezekinya masuk. Ternyata Tuhan memilih lewat genteng. Gentengnya itu kan terserah Tuhan. Ya. Nah, jadi kekuatan niat baik itu luar biasa. Ya. Maka ketika Pak Mujiono kontak saya, ya saya bilang insya Allah, ya, saya punya niat baik. Udah gitu aja. Kemudian juga bekerja sama dengan siapa saja, jangan milih-milih. Ya. Saya ini orang politik, tapi mungkin Pak Mujiono punya pengalaman dengan saya atau siapapun juga. Saya nggak pernah menolak kerjasama dengan siapapun juga, walaupun partainya beda-beda. Di dalam partai itu ya sok bergerak. Ya. Pak Mujiono juga mesti ngalami itu. Tapi saya baik dengan semua, saya nggak peduli. Ya. Woi, dong musuhan lo karmu, tetapi bagi saya ya, karena itu tadi, ini adalah jalan keberuntungan kita seperti ini. Gitu ya. Kita itu kesel. Ya. Tapi kalau masih ada yang ingin bertanya, saya beri kesempatan. Ini kesempatan beride, kesempatan latihan ngomong, kesempatan latihan mengemukakan pendapat. Siapa tahu ada jalan keluar. Nah, saya pilih 5 orang kalau ada. Ya, sini, maju sini. Ya, ya. Siapa lagi? Nah. Nah, sini, tunggu-tunggunya. Mana lagi? Ayo, lari bareng supaya cepat. Gak ada yang berani? Ini, mau? Kamu? Ya, oke. Ada lagi? Belakang. Ini jangan sampai yang duduk belakang itu dianggap bagian yang tidak penting, karena takut maka pilih duduk di belakang. Ya. Jadi dulu ada itu kan Presiden Amerika itu kan selalu ada punya semboyannya Obama apa? Obama itu nopo Pak kalau betul kertas, ya. Obama semboyannya yes we can. Nah, coba mau jadi presiden pendapatnya gitu, iya saya bisa. Nah, kemudian ada lagi presiden yang punya semboyan juga, why not the best? Apa itu? Kenapa tidak memilih yang terbaik? Ono gon ngarep, kenapa milih gon buri? Nah, itu sudah kelihatan. Ya. Kenapa tidak mencari tempat terbaik? Semangatnya begitu. Sudah, nggak ada yang lain lagi, cuma 2 ini aja. Oke, nah, silakan. Mohon izin ya Pak, terima kasih sebelumnya. Seperti yang Bapak katakan tadi, bahwasanya kita itu tidak boleh takut untuk bermimpi gitu ya Pak. Tapi terkadang itu mimpi kita selalu dihalangi dengan kondisi ekonomi keluarga atau apapun itu. Nah, itu bagaimana solusinya agar kita tetap optimis dan semangat dalam bermimpi. Terima kasih. Jadi pertanyaannya ini menarik, ada hambatan, terutama ekonomi keluarga ya. Saya punya pengalaman tadi sudah saya ceritakan, saya 3 tahun tidak bisa kuliah, ya. Tapi tahun 78 itu ada situasi kuliah perguruan tinggi tidak perlu membayar uang pangkal, hanya bayar SPP. Nah, saat itulah saya berani. Ya. Tetapi kalau kita berani itu selalu ada jalan keluar. Ya. Jadi saya waktu itu ikut lomba nulis, ya. Alhamdulillah menang. Ya. Saya sudah pinjam dulu untuk bayar, ya. Kemudian saya bisa mengembalikan.
Saya kuliah di Fakultas Hukum UNIR tahun 78, semester 1 saya nomor 1. Ya. Dapat hadiah uang, ya, itu bisa dipakai untuk bayar setahun. Jadi tadi kekuatannya di niat baik. Kalau Anda punya niat baik, gini rahasianya, ini harus saya ya. Tuhan itu senang nggak kalau ada orang punya cita-cita baik? Anda yakin nggak bahwa Tuhan akan membantu orang yang cita-citanya baik? Nah, kalau punya keyakinan itu nggak mungkin. Kita punya cita-cita baik ini sesuai dengan yang diajarkan oleh Allah ya. Kok nggak dibantu nggak? Itu aja keyakinannya. Jadi kekuatan dari dirinya sendiri yang diperkuat. Oke? Nah. Saya Bambang Sadono, saya bersama Pak Kades Kentong, Pak Mutahar, berada di rumah makan Warung Jendil yang sangat terkenal di Desa Kentong, Pak ya, milik Bu Nur, yang larisnya bukan main hari ini. Ada Pak Lurah, ada Pak Camat, ada Bu Lurah dari Ngeraho dan sebagainya. Saya menyampaikan jangan lupa kalau sampai ke Cepu mampir Warung Jendil di Desa Kentong. Gitu Pak ya? Nggih, pun sukses. Matur nuwun. Saya Bambang Sadono, Bangsa TV, Inspirasi Jawa Tengah, inspirasi untuk bangsa.